Di daerah Pandeglang, Provinsi Banten, ada sebuah kampung yang bernama Tanjung Lesung. Menurut cerita, kampung ini dinamakan Tanjung Lesung karena sebuah peristiwa yang terjadi di masa silam. Di pesisir laut Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Dalam pengembaraannya, ia selalu ditemani oleh hewan yang sering digembalanya. Namun, kali ini entah mengapa dia berkelana seorang diri. Wah, anginnya sangat menjagakan sekali. Aku ingin beristirahat di sini untuk sementara. Tibalah Raden Budok di sebuah pantai, karena buayan angin yang sejuk membuatnya terlelap. Tidurlah ia di bawah sebuah pohon ketapang yang rindang. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang menawan hatinya. Gadis itu tersenyum seraya mengulurkan tangannya. Namun, saat ia hendak menyambut uluran tangan gadis itu, ada ranting kering yang mengenai dahinya. Ia merasa sangat marah. Sejak peristiwa itu, hati Raden Budok merasa tidak tenang karena senyum gadis itu selalu terbayang di pikirannya. Walau hanya mimpi, namun seperti sebuah kenyataan. Entah mengapa, Raden Budok tidak bisa melupakan senyum manis gadis itu. Hal itu terus menghantuinya, sehingga dia berusaha mencari gadis itu. Setelah lama berjalan, tibalah ia di sebuah tempat bernama Tali Alas. Setelah dirasa cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanannya seorang diri tanpa kenal lelah. Ia tak menghiraukan pakaiannya yang lusuh dan badannya yang kotor. Baru saja ia beristirahat, ia mendengar bunyi lesung dari seberang laut. Ia pun terperanjat dan hatinya berdebar kencang. Aku yakin di seberang laut ada tempat tinggal gadis itu. Ia tidak sabar lagi untuk bertemu gadis pujaannya tersebut. Aku tak sabar lagi. Aku harus pergi ke sana. Akhirnya ia menyeberangi laut. Ia pun berhasil sampai di sebuah perkampungan. Beberapa saat, alunan lesung itu kembali terdengar. Alunannya yang merdu membuat Raden Budok terpesona dan tertarik ke arahnya. Wah, indah kali suara itu. Suara apa ya itu? Tampaklah gadis-gadis kampung sedang asik bermain lesung. Kebiasaan bermain lesung tersebut sudah merupakan tradisi penduduk kampung itu saat akan menanam padi. Namun, tradisi itu mereka tidak lakukan jika bertepatan hari Jumat, karena Jumat dianggap sebagai hari keramat. Wah, indah sekali tangan-tangan gadis itu. Cantik-cantik sekali ya mereka. Tapi matanya hanya tertuju pada satu gadis yang memimpin semua gadis bermain lesung. Betapa senangnya hati Raden Budok karena gadis yang selama ini ia cari kini ada di depan matanya. Ia pun terus memandang gadis itu tanpa berkedip sedikit pun. Dia seperti gadis yang ada dalam mimpiku. Kenapa si Sri lama sekali? Itu Sri. Sementara itu, Sri Pohaci merasa ada yang memperhatikannya dan segera memberikan isyarat serta menghentikan permainan lesungnya. Tenang, sepertinya ada yang memperhatikan kita. Siapa Sri? Aku pun juga tidak tahu. Karena hari semakin sore,
Baik, kita coba pulang. Baiklah. Sri Pohaci dan teman-temannya kembali ke rumah masing-masing. Sementara Raden Budok mengikutinya dari belakang. Kenapa permainan musuhnya hanya sebentar, anakku? Tunggu, tadi ada pemuda yang baru pertama kali aku lihat. Dia memperhatikanku terus, Bu. Kan aku jadi malu. Baru saja membicarakan pemuda tersebut, terdengar suara seorang laki-laki. Sampurasun, permisi. Sampun. Maaf Bu, kalau saya lancang mengganggu, saya ingin menginap di rumah Ibu sementara waktu. Maaf, di sana ini siapa ya dan berasal dari mana? Perkenalkan, nama saya Raden Bulog. Saya seorang pengembara yang kebetulan lewat sini. Saya ingin menginap di rumah Ibu buat sementara waktu. Maaf Raden, penghuni rumah ini hanya saya dan anak saya. Saya tidak berani menerima tamu lelaki, apalagi memberikan izin kepada. Rupanya, Nyi Siti tidak senang dengan sikapnya yang lancang ingin menginap di rumahnya. Sementara itu, Raden Budok memutuskan untuk menginap di balai depan rumah Nyi Siti karena hari sudah mulai gelap. Ini aku akan istirahat di sini saja. Ketika tertidur, ia bermimpi diizinkan menginap di rumah itu, namun bukan oleh Nyi Siti, melainkan Sri Pohaci. Di tengah mimpinya menikmati mimpi indahnya, hidungnya tiba-tiba merasakan wangi kopi yang menyegarkan. Silakan minum kopinya, Raden. Baik. Kamu siapa ya? Kok kamu bisa tahu nama aku? Nama aku Sri Pohaci, anaknya Nyi Siti. Terima kasih ya, Nyai. Saat masuk ke rumah, Nyi Siti langsung menarik Sri Pohaci. Aduh ibu, ada apa sih? Apa kau bawakan minum untuk orang yang belum kau kenal? Kenapa kau bersikap baik padanya? Ibu, dia pertama kita. Jadi seharusnya tidak baik padanya kan? Tapi sayang, dia bukan orang baik. Kenapa ibu bilang begitu? Ibu rasa dia tidak baik untukmu. Ibu kira kau jangan terlalu dekat. Karena ibu, dia orang baik kok. Aku rasa juga dia bukan orang jahat. Hanya khawatir padamu anakku. Tidak apa Bu, doakan aku selalu ya Bu. Baik. Baiklah nak, jika itu pilihanmu, ibu akan mendoakan yang terbaik untukmu. Ya sudah Bu, aku pergi menemunya dulu ya. Ya baik. Sri Pohaci keluar dari rumahnya dan mempersilahkan Raden Budok masuk dan tinggal di rumahnya. Sore hari, Sri Pohaci mengajak Raden Budok untuk bermain lesung bersama teman-temannya. Raden, apakah Raden mau ikut bermain langsung dengan teman-temanku? Ya, mau. Mari Raden. Mereka pun berjalan menuju tempat tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tempat di mana ada gadis-gadis yang sedang memainkan lesung. Sampurasun. Tanpa siapakah gerangan bersama Sri? Perkenalkan dirimu Raden. Perkenalkan, namaku Raden Budok. Aku seorang pengembara yang kebetulan lewat sini. Aku juga sementara ingin tinggal di sini. Semoga kehadiranku tidak mengganggu kalian ya. Oh tentu tidak Raden, Raden boleh bergabung. Ya Raden, kami sangat senang jika Raden mau bergabung dengan kami. Silakan Raden. Ini Raden. Mari kita mulai permainannya. Raden mau aku ajarkan caranya. Mau? Jadi begini caranya. Gitu ya? Sri Pohaci asik mengobrol dengan teman-temannya saat Raden Budok sedang berkeliling niat hati ingin melihat keadaan sekitar. Sri, apakah dia calon suamimu? Kamu ini ada-ada saja. Mana mungkin dia calon suamiku? Mungkin saja, karena tatapanmu padanya sangat berbeda. Apakah kalian punya hubungan spesial? Tidak. Cuma dia memang kebetulan pemuda yang baru aja lewat. Sudahlah, cukup. Yang benar kamu tidak ada hubungan dengannya. Sepertinya dia tampan juga. Bagaimana kalau aku yang suka padanya? Ya sudah, jika memang kau suka dengannya. Kenapa wajahmu berubah? Kalian menggodaku saja. Lebih baik aku pulang. Hari juga sudah semakin sore.
Raden Budok dan Sri Pohaci ke rumah Nyi Siti. Hari demi hari, minggu demi minggu, telah mereka lewati bersama sampai akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Raden, kemana Raden Budok pergi? Katanya ingin menungguku di sini. Ya sudah, lebih baik aku menunggunya di sini. Suatu ketika, Raden Budok bermaksud untuk melamar Sri Pohaci. Apakah kau sudah lama menungguku, Nyai? Tidak, aku kan sudah sampai kok. Kau tidak cantik saya hari ini. Kau berbohong padaku, Raden. Kau pasti berbicara itu pada saat sampai di kampung ini kan? Ya, aku yang mengatakan kepadamu. Kau perlu bukti. Sudah, Raden. Aku percaya padamu kok. Ini bunga untukmu. Cantik sekali bunga ini. Kamu tahu yang lebih cantik daripada bunga itu? Apa? Kamu. Baiklah, aku akan menerima bunga ini. Mari kita bertemu dengan ibu. Ayo. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai ke rumah Nyi Siti. Sri Pohaci menceritakan kepada ibunya bahwa pemuda yang meminta izin untuk menginap di rumahnya telah melamarnya. Awalnya, sang ibu menolak, tapi melihat putrinya begitu bahagia, ia pun menyetujuinya saja. Saat Raden Budok masuk mengikuti Sri Pohaci, ia langsung meminta izin kepada Nyi Siti dan langsung disetujui oleh Nyi Siti demi kebahagiaan putrinya. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikan karena senang mendengar nada lesung itu dan sesekali belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok semakin senang bermain lesung sehingga terkadang lupa waktu. Saking senangnya, ia tetap bermain lesung walaupun di hari Jumat. Padahal, istrinya sudah memberitahu sebelumnya bahwa bermain lesung pada hari Jumat adalah sebuah pantangan. 3 orang warga desa yang melintas melihat kejadian itu dan mengatakannya pada ketua kampung. Hei, lihat! Ada Raden Budok. Ayo kita beritahu Pak Lurah. Iya, sebelum kita kena akibatnya, ayo lari. Ayo. Temperasul, Pak. Rampes. Wih, ada apa nih rame-rame di rumah saya? Gawat, Pak. Kawat-kawat gawat. Ya itulah Pak Raden Budok. Raden Bulog, beras dong. Ah, kelamaan, ayo ikut kami. Oh, ada apa nih? Ada apa nih sebenarnya kita? Udah, ayo. Sampai di sebuah tempat di mana ada Raden Budok sedang menabuh lesung. Raden, hari ini hari Jumat. Mana boleh main lesung? Berkali-kali warga desa dan ketua kampung menasihatinya, tapi ia tidak mau mendengarnya. Sementara itu, Sri Pohaci merasa malu dengan kelakuan suaminya. Aku tidak sanggup dengan rasa malu ini. Lebih baik aku pergi. Ia pun pergi meninggalkan suaminya secara diam-diam. Setelah lama, para warga yang melintas pun berkata, Hei, lihat ada lutung. Iya, kamu benar. Ada lutung sedang bermain lesung. Aneh. Raden Budok tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi lutung untuk selamanya. Sri Pohaci, istri Raden Budok, dikisahkan menjadi Dewi Padi setelah pergi meninggalkan Raden Budok yang telah menjadi lutung. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci dalam bermain lesung, kampung tersebut pun akhirnya diberi nama Tanjung Lesung.